Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, sukacita, dan sejahtera senantiasa. Malam ini bersama dengan Healing Harmony Singers, kami mengajak saudara menikmati hadirat Tuhan dan belajar untuk bersama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya 25 menit ke depan. Saya akan menaikkan sebuah pujian untuk mengantar saudara menikmati hadirat Allah di ruang dengar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam pujian tadi dikatakan bahwa aku akan bernyanyi bagi Tuhan setiap hari. Dan hal yang sama diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. Dikatakan oleh Daud, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya Daud sebagai seorang pemazmur memiliki alasan yang kuat mengapa ia senantiasa ingin memuji-muji Tuhan. Kalau minggu lalu saya paparkan sedikit dari Mazmur 103 ayat 1-22, ini membuktikan bahwa alasan Daud untuk memuji-muji Tuhan hanya satu saja, yaitu oleh karena kasih Allah yang begitu hebat dalam kehidupannya. Ia orang yang berdosa, namun oleh karena kasih Allah, ia dipulihkan. Bahkan, ia diberkati secara luar biasanya. Daud dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pertanyaan saya, tahukah saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat berbahagia? Kita disebutkan berbahagia karena kita adalah proyek dan objek kasih Allah. Bapak, Ibu, Alkitab adalah kebenaran firman Allah yang berisikan tentang peraturan, ketetapan, larangan, hukum, cara hidup, kunci kehidupan yang berhasil, dan juga tentang kekekalan. Itu semua benar. Tetapi lebih daripada itu semua, saya katakan, Alkitab adalah kitab jatuh cintanya Allah kepada kita manusia. Haleluya. Saudara dan saya adalah proyek dan objek kasih Allah. Oleh sebab itu, untuk semua peraturan, ketetapan, larangan, hukum yang Allah tetapkan, semuanya itu oleh karena kasih Allah bagi kehidupan saya dan juga bagi kehidupan saudara. Dan Daud sebagai seorang pemazmur mengalami hal itu secara luar biasa, sehingga ia mengajak kita segala yang bernafas untuk memuji-muji Tuhan. Diawali di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, pemazmur mengajak dan mendorong jiwanya sendiri untuk memuji-muji Tuhan. Dan sebagai penutup, di samping ia mengajak segala perbuatan Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, ia kembali mendorong jiwanya untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, di dalam Mazmur 103 ini, Allah menunjukkan kasih setianya, yaitu Ia Allah yang mengampuni, Ia Allah yang menyembuhkan, Ia Allah yang menebus, Ia Allah yang memahkotai kita dengan rahmat-Nya. Ia Allah yang memuaskan kita dengan kebaikan-Nya. Bahkan Ia menjadikan masa muda kita gagah perkasa seperti burung Raja Wali. Ia adalah Allah yang adil, dan Ia Allah juga yang memperkenalkan jalan-Nya kepada kita. Ia Allah yang melakukan mukjizat. Ia Allah penyayang. Ia Allah pengasih. Ia Allah yang panjang sabar. Dan ayat ke-8 ia berkata, Allah berlimpah kasih setia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, meresponi semua kasih Allah yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari belajar untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita sebagai bukti, sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah. Bersama Healing Harmony, mari naikkan pujian untuk menyatakan cinta kepada Allah kita.
Saudaraku, bagian akhir daripada pujian tadi mengatakan bahwa because he first loved me. Memang benar, saudaraku yang terkasih, sebagai manusia kita tidak akan mampu untuk mengasihi Allah tanpa mengalami lebih awal kasih yang sejati, yaitu kasih daripada Allah. Oleh sebab itu di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, di dalam kasih-Nya yang diwujud nyatakan lewat pengampunan itu, Mazmur 103 ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya. Lalu ayat yang ke-12 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Setinggi langit dari bumi dan sejauh timur dari barat, menggambarkan ukuran yang tidak dapat dibayangkan. Demikianlah pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap saudara dan juga saya. Untuk itu malam hari ini, kembali untuk meresponi kasih Allah yang luar biasa, mari saya ajak saudara untuk sama-sama mengobarkan api cinta kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Motivasi pengiringan kita kepada Tuhan harus didasari oleh rasa cinta atau kasih yang begitu kuat dan dalam kepada Tuhan Allah kita. Untuk itu memasuki minggu-minggu kesengsaraan mendahului Paskah ini, saya mengajak gereja Tuhan untuk melihat kembali ke belakang atas pemberian yang sempurna dari Allah Bapa kita yang diwujud nyatakan dalam kasih sejati 2000 tahun yang lalu. Bapa memberikan hidupnya bagi saudara dan saya melalui Kristus Yesus. Inilah pemberian Bapa yang sempurna. Inilah kasih Allah yang sempurna bagi kita. Bapak Ibu, firman Allah mengatakan setiap pemberian dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan untuk menunjukkan kasih-Nya yang sejati, cintanya yang tulus kepada kita, digambarkan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, firman Allah mencatat sebutan Allah sebagai Bapa sebanyak 189 kali. Di dalam Injil Sinoptik, Matius mencatatnya sebanyak 44 kali, Markus sebanyak 4 kali, Lukas 17 kali, dan Yohanes 124 kali. Inilah mahakarya kasih dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang diwujud nyatakan di muka bumi ini bagi setiap orang yang Ia cintai. Saudara dengar baik, ketika bintang timur putra fajar atau iblis itu, bapak dari segala kejahatan itu, yang dilempar dari sorga oleh karena pemberontakannya, oleh karena kesombongannya, dilempar ke bumi. Dan pekerjaan daripada bapa segala pendusta ini hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan manusia. Lihat, Allah dalam Kristus Yesus, kekasih jiwa kita, memiliki visi dan misi bagi kita. Visinya terekam secara lugas dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengar Bapak Ibu Saudaraku, misinya melalui peristiwa salib mengubah kehidupan manusia yang tadi-tadinya harus mati oleh karena kutuk dosa. Tetapi peristiwa salib mengubah kematian menjadi kehidupan. Peristiwa salib mengubahkan kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Peristiwa salib mengubah kegagalan kehidupan manusia menjadi hidup di dalam anugerah berkat dan keberhasilan. Peristiwa salib mengubah segala penderitaan hidup manusia
untuk menjadi hidup di dalam aneka berkat sukacita. Peristiwa salib mengubahkan keputusasaan menjadi hidup di dalam pengharapan. Peristiwa salib yang mengubahkan kehidupan di dalam aneka kesakitan. Tetapi melalui peristiwa salib itu, saudara menerima secara sempurna kesembuhan ilahi melalui bilur Yesus. Itulah cinta sejatinya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku, menyadari akan kasih yang sejati dari Kristus Yesus, kekasih jiwa kita, maka kembali lagi, motivasi pengiringan kita kepada Dia harus didasari akan rasa cinta yang bergelora, rasa cinta yang kuat dan dalam kepada Allah kita. Matius 22 ayat 37 sampai 38 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Hari-hari ini di tengah keadaan dunia yang penuh dengan ketakutan, dunia yang sementara diintimidasi, mari saudaraku, lihatlah kembali akan kasih Allah yang sejati, yang sudah mengalahkan ketakutan. Haleluya. Belajarlah untuk terus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Ia Allah yang tetap setia dengan kasih-Nya dalam segala keadaan. Haleluya. Satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di dalam kitab Yohanes dikatakan, Yohanes 15 di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudaraku, yang Tuhan inginkan di sini adalah kasih yang sejati. Kasih seperti Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya agapao, kasih Kristus. Kasih dari hati yang murni. Kasih yang penuh dengan perasaan yang memiliki. Kasih yang rela berkorban. Dan kasih yang penuh dengan pengabdian. Mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini, saya ingin mengajak saudara kembali untuk mengobarkan cinta yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah terus keintiman dengan Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan diwujud nyatakan di dalam ketaatan kita kepada firman Allah. Haleluya. "Jika kamu mengasihi aku," kata Tuhan, "kamu akan mengikuti segala perintah-perintahku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini saudara sudah jauh dari kasih Tuhan. Hati saudara kosong. Saudara hari-hari ini telah menjauh. Saudara hari-hari ini bahkan telah terhilang. Jika saudara mendengar program ini pada malam ini, dengarlah kasih Allah, kasih yang tidak berkesudahan. Mari rasakan jamahannya. Buka hatimu dan terimalah kasih Tuhan Yesus Kristus yang membawa pemulihan dalam kehidupanmu, yang menuntun saudara untuk memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, supaya hatimu dipenuhi dengan kasih Allah. Haleluya. Bersama Healing Harmony Singers, mari memuji, mari menyembah Tuhan. Dan izinkanlah Ia menjamah saudara dengan jamahannya yang penuh kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
sing. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.